Sikitlah. Apa-apa hal awak minta jematan? Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Banyak rumor menyebut bahwa proyek-proyek besar seringkali mengorbankan penggusuran lahan, bisa rumah, atau bahkan kuburan. Pada video kali ini saya akan menceritakan ringkasan cerita dari film horor Malaysia dengan judul Gudang Kubur. Film ini dirilis pada tahun 2015 dengan disutradarai oleh Aira Rahman dan dibintangi antara lain oleh Nora Danis sebagai pemeran yang memainkan tokoh Zara. Lantas seperti apa kisahnya dan gini ceritanya. Awal kisah diceritakan Anwar dan istri baru saja meresmikan gudang kayu yang akan dikelolanya. Memanglah gudang itu terletak agak jauh dari penduduk. Zara memandangi aneh sekeliling. Anwar memberi instruksi kepada anak buahnya, terutama pada Atan, selaku pegawai lama. Ia menginstruksikan mengenai tata letak penyimpanan kayu di gudang. Perhatikan gelagat Atan ini. Lain cerita ditampilkan seorang pedagang kopi yang sepertinya jatuh cinta pada nona cantik pelanggannya ini. Anwar dan istri membicarakan rasa bahagia karena penantian panjangnya telah tercapai, yakni memiliki gudang sendiri. Dalam sela pembicaraannya, Anwar mengatakan bahwa gudang itu katanya sebelumnya sudah gonta-ganti orang yang mengelolanya. Pria ini akhirnya menjalin kedekatan dengan nona cantik yang bernama Melati. Hingga akhirnya mereka menikah dan menghuni sebuah rumah yang merupakan warisan keluarga si pria. Rumah itu memang jauh dari penduduk, tapi jalinan cinta mereka lah yang membuat rumah itu dibalut dengan kehangatan cinta. Suatu ketika Zara sedang menggarap kerjaannya. Tiba-tiba ia mendengar suara perempuan yang berkata, "Aku bersumpah." Anwar mengagetkannya. Zara mengatakan apa yang baru saja ia alami. Tapi Anwar menganggap itu hal biasa di tempat-tempat baru dan tak perlu dikhawatirkan. Ali menemani bos Anwar sambil memberi laporan kayu-kayu di gudang. Tapi mendadak Anwar melihat seorang pria yang menurutnya itu asing. Anehnya lagi, hanya Anwar yang melihatnya, sedangkan Ali tak melihat apapun. Menjelang malam, Atan hendak buang air, tapi pintu toilet tertutup. Akhirnya Atan buang air di sebelahnya. Sambil bersiul, tapi siulannya terdengar ada yang mengikutinya. Dan setelah selesai, pintu toilet itu dalam keadaan terbuka. Kehangatan cinta mereka ditambah dengan kabar gembira karena Melati tengah hamil. Atan menceritakan keanehan yang baru ia alami kepada Ali. Ali menepisnya dengan gurauan. Mendadak, Nyonya Zahra mengagetkannya. Ia kembali ke gudang karena tadi siang tugasnya belum terselesaikan. Tapi ternyata Anwar sudah balik dan bergegas ke kamar mandi. Zahra mengirimkan pesan kepada Anwar. Setelahnya ia menelponnya. Anwar mengangkat telepon Zahra, tapi ia tak mengucapkan sepatah kata apapun dan tiba-tiba menutupnya. Tapi ternyata Anwar baru saja selesai mandi. Ia kemudian menelpon Zahra. "Di mana? Kenapa tak balik-balik?" Zahra mengatakan tadi sudah mengirim pesan dan mengabarkan di telepon. Tapi Anwar diem aja. Marah atau apa? Anwar bingung dong. Zahra akhirnya memutuskan untuk balik. Perjalanan balik Zahra mengalami keganjilan. Radionya tiba-tiba nyala sendiri. Dan kemudian mobilnya mogok di tengah jalan yang sepi. Zahra coba menghubungi Anwar tapi tak bisa. Perhatikan rumah ini. Setelahnya Zahra masuk mobil dan ternyata mobilnya nyala. Pria ini berpamitan hendak pergi kerja. Tapi aneh, pria ini mengatakan agar Melati menjaga rumah ini dan juga anak kita. Anwar mimpi dirinya berada di gudang dan dikagetkan hantu perempuan. Abang, kenapa?
Esoknya Bos Anwar memberi peringatan kepada Atan karena semalam dititipkan amanah untuk mengunci pintu gudang, tapi Atan tak menguncinya. Atan beralasan karena semalam ia kaget melihat seorang di gudang, tapi gelagatnya aneh gitu. Tentu saja Anwar tak mau mendengar alasan yang tak masuk akal itu. Berbeda dengan Anwar, Zara di gudang tiba-tiba melihat sosok pria aneh melintas di hadapannya. Zara pikir itu karyawan baru, tapi Atan mengatakan bahwa tak ada orang baru di gudang. Tak ada. Kemudian Zara membututinya dan dikagetkan oleh Anwar yang kemudian menyuruh Zara pulang untuk menyiapkan makan malam. Gelagat Atan ini memang aneh. Ia meminta izin untuk pulang lebih awal, tapi Bos Anwar tak menanggapinya. Setibanya di rumah, Zara menyambut Anwar dengan hidangan makan malam. Tapi Anwar mendadak aneh dan mengatakan ia tak berselera makan. Zara agak kesal. Zara mengatakan bahwa ia nanti akan ke gudang lagi, karena tadi disuruh pulang awal nyiapin makanan. Jadinya kerjaannya belum selesai. Anwar mulai merasakan kekhawatirannya terkait keganjilan-keganjilan yang terjadi di gudang. Dan ia meminta Zara agar malam ini jangan pergi ke gudang itu. Tapi mau gimana lagi, Zara harus menyelesaikan tugasnya. Sampai di gudang, Zara menanyai Atan yang sedang kerja, tapi Atan diam saja. Zara kesal menarik Atan, tapi Atan malah menerka Zara seperti akan memperkosanya. Anwar kemudian datang menggertak Atan. Anwar merasa menyesal karena ia gagal menjaga Zara semalam. Ternyata Bos Anwar memecat Anwar. Hari ini Zara tak diperbolehkan untuk pergi ke kantor. Tapi saat Zara belanja, Atan mengagetkan dirinya. Atan kemudian masuk ke dalam mobil dan ia berusaha menjelaskan bahwa semalam itu bukan dirinya. Dan Atan pribadi tak bermaksud untuk melakukan itu. Zara kemudian ke gudang bertemu Anwar. Ia mengatakan bahwa semalam itu bukan Anwar, melainkan ada sosok penunggu di gudang ini. Anwar ini enggan mendengarkan perihal hal-hal ganjil yang ada di gudang itu. Sebelum kita masuk gudang ni, Zara bergepek ni. Tapi malamnya ketika hendak balik, sosok hantu perempuan itu melintas di hadapan Anwar. Anwar membututinya dan tiba-tiba suara hantu perempuan berkata, "Kau takkan tenang di sini." Disusul dengan tangis seram. Ali tiba-tiba mengagetkan Anwar. Abang? Abang kenapa ni? Hah? Anwar akhirnya ketakutan dan yakin bahwa di gudang itu ada penunggunya. Zara kemudian menyarankan suaminya agar memanggil Ustadz untuk mencari tahu apa sebenarnya yang ada di gudang itu. Tapi Anwar tanpa sepengetahuan Zara malah memanggil dukun. Dukun kemudian melakukan ritual pengusiran gudang dengan obong-obongan menyan. Tapi perjalanan balik dukun itu kegirangan atas uang hasil pembodohannya itu. Tapi teror kepadanya tak bisa dihindari. Dukun itu akhirnya kecelakaan menabrak pohon dekat rumah yang tak jauh dari gudang. Di rumah Zara bermimpi dirinya ada di gudang dan dihantui sosok perempuan yang bersumpah akan membuat hidup kita merana. Anwar balik ke rumah, Zara menceritakan mimpinya dan ia semakin khawatir. Anwar menenangkan Zara bahwasanya tadi sudah dilakukan pengusiran hantu-hantu oleh dukun. Zara heran, kenapa malah manggil dukun? Padahal Zara menyuruhnya panggil Ustadz. Dulu okey. Dan esoknya berita kecelakaan dukun penipu itu sudah tersebar. Zara sangat menyayangkan apa yang Anwar lakukan. Tapi ya udahlah. Di gudang, Zara mengamati air yang keluar dari tanah. Tiba-tiba sosok tangan keluar dari air itu. Zara terkejut dan kemudian ada sosok tangan mendekap Zara. Anwar dari gudang mencari Zara. Ternyata Zara ada di kantor. Tapi gelagatnya aneh. Ternyata Zara ini dibawa Atan. Apa yang akan dilakukan Atan? Ternyata Atan ingin menjelaskan semua keganjilan yang terjadi di gudang dengan mendatangkan sosok Ustadz.
Saat Anwar mengajaknya balik, Zahra berkata, "Balik kemana? Bukankah ini rumah kita?" Anwar cuek, tapi Zahra memeluknya dan bersedih. Ia mengatakan bahwa ia kesepian. "Melati sayang abang." Setelah itu, Anwar membalikkan badan dan sosok Zahra berubah menjadi hantu Melati. Ustadz kemudian datang. Ustadz mencari sosok itu. Setelah dapat, Ustadz merapal doa agar hantu Melati itu pergi. Hantu Melati menangis. Kemudian ia terjatuh dan ditangkap oleh suaminya. Melati berkata bahwa ia sangat rindu suaminya itu. "Abang janji ya, jangan tinggalkan Melati lagi." Mereka tuh sebenarnya hantu apa bukan sih? Jadi begini, hujan deras Melati menanti suaminya balik. Kemudian suaminya balik dalam keadaan basah kuyup. Dan suaminya itu dipersilahkan untuk pergi beres-beres ke kamar atas. Tapi tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Ternyata itu polisi. Polisi mengatakan bahwa suaminya ditemukan meninggal karena kecelakaan. Keadaan rumahnya yang jauh dari penduduk membuat pengantar jenazah heran. Tapi Melati mengatakan bahwa ia akan mengurusinya sendiri. Melati yang sangat mencintai suaminya itu ternyata tak menguburkan suaminya. Ia merawatnya dengan cinta dan ketulusannya setiap hari di kamar, layaknya manusia hidup. Dan Ustadz menceritakan asal-usul gudang itu. Jadi gini, suatu ketika rentenir bank menghampiri rumah Melati untuk melayangkan surat peringatan bahwasannya suaminya itu telah menunggak pembayaran hutang pada bank. Rentenir memberi kelonggaran waktu selama 14 hari. Setelah 14 hari, rentenir itu datang lagi. Rentenir itu mengatakan bahwa rumah itu akan segera digusur atas jaminan sitaan oleh pihak bank. Melati hanya bersedih karena memang tak punya duit. Lagi mengandung pula. Melati memohon sangat kepadanya. Rentenir itu pergi meninggalkan rumah Melati. Tapi esoknya rentenir itu membawa Melati menuju gudang dan memperkosanya. Esoknya akhirnya dilakukan penggusuran rumah Melati. Sepertinya instruksinya mengatakan bahwa ada sebagian rumah yang tak perlu dirobohkan. Saya nggak tahu ini tuh udah jadi hantu Melati atau memang Melati itu tewas dalam penggusuran itu. Warga sekitar dipimpin oleh Ustadz membacakan doa untuk ketenangan Melati, suami Melati, dan juga gudang itu. Ustadz mengatakan bahwa jasad mereka telah diurus bagaimana perintah agama. Dan insya Allah tak akan ada lagi keganjilan-keganjilan di gudang itu. Sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor Malaysia dengan judul Gudang Kubur. Semoga menawarkan kita pada hari ini. See you next time.